Besar kecilnya peluang lulus seleksi P3K tahap 2 tentunya di sini berdasarkan dari sisa formasi yang ada. Baik itu sisa formasi P3K teknis, kemudian P3K tenaga kesehatan maupun juga P3K guru. Baru-baru ini rilis data formasi kosong sisa tahap 1 yang nantinya tentu akan bisa memberikan peluang lebih besar ya. Untuk pelamar P3K tahap 2 ini lulus seleksi P3K alias akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Bagaimana informasinya dan bagaimana cara mengetahui detail formasi kosong yang nanti kita bisa daftar, silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Pada video sebelumnya di sini pernah kita bahas yaitu penyebab kita tidak lulus seleksi P3K. Itu terdapat 4 penyebab ya. Kita mengapa di sini hasil perankingan ini menyatakan bahwa kita belum mendapatkan kuota formasi. Ya mana kita belum mendapatkan kuota formasi dikarenakan memang di sini untuk berdasarkan dari hasil perankingan ternyata formasinya itu lebih sedikit daripada jumlah pelamarnya yang cukup banyak. Dan hal tersebut tentunya di sini menjadi pembelajaran penting bahwasanya nantinya untuk pelamar P3K tahap 2 yang diikuti oleh teman-teman yang memiliki kode R4 dan juga R5 ya. Ini untuk kita itu bisa mencari yaitu formasi yang benar-benar masih ada. Dan kalau misalkan formasinya sudah habis maupun juga formasinya lebih sedikit daripada jumlah pelamarnya, tentunya nanti ketika bagi mereka yang mendapatkan perenggangan tertinggi nanti akan lulus ya. Sementara yang di sini kita itu mendapatkan urutan yang terakhir ini nanti berpeluang belum bisa lulus. Di salah satu kuncinya ini adalah teman-teman mencari formasi yang memang benar-benar kosong dari tahap 1. Dan di sini kita berikan contoh yaitu pengumuman yang disampaikan oleh salah satu instansi yang menyampaikan bahwasanya di sini terdapat formasi kosong pada penerimaan P3K periode 1 di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur ya. Kalau misalkan di instansi kalian ini tidak disampaikan pengumuman formasi kosong seperti ini, nanti kita akan berikan tutorial bagaimanakah cara mencari formasi yang memang masih kosong. Yang mana di sini sekaligus diberikan pengumuman yaitu menindaklanjuti hasil rapat yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri ya. Ini adalah dengan pimpinan rapat Menteri Dalam Negeri disampaikan hal-hal sebagai berikut ya. Yang pertama, tenaga non-ASN pada instansi pusat dan juga daerah ini masih banyak yang belum melakukan pendaftaran pada SSCASN BKN pada penerimaan P3K periode kedua. Nah, dalam rangka penyelesaian tenaga non-ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur, maka panitia seleksi daerah penerimaan CASN ini berupaya untuk mendorong agar tenaga non-ASN sesuai dengan Kemenpan RB nomor 634 tentang kriteria pelamar pada seleksi P3K periode kedua ini untuk segera melakukan pendaftaran P3K periode kedua. Jadi bagi teman-teman bukan hanya di Jatim ya, bagi kalian yang di sini mau mendaftar P3K tahap 2, maka di sini segera saja ya untuk melakukan pendaftaran P3K dikarenakan nanti tanggal 15 ini sudah ditutup ya. Dan ini sudah masuk di masa perpanjangan yang kedua kalinya teman-teman. Dan di sini disampaikan ya, kalau misalkan di Jatim itu disampaikan daftar jabatan atau formasi yang masih kosong ya pada penerimaan periode kedua ini nanti teman-teman bisa cek ya. Ini kita langsung lihat saja pada bagian lampirannya. Dan di sini kalau misalkan kita lihat ini untuk formasi yang masih kosong, kita cek di bagian lampiran pengumuman formasi kosong pada penerimaan P3K periode 1 Jatim. Ini adalah untuk formasi kosong P3K teknis ya periode 1. Di sini lumayan cukup banyak teman-teman. Untuk formasi kosong P3K tahap 1 ini kita bisa lihat untuk jumlahnya itu ada ribuan ya. Nah, ini ada ribuan. Coba kita lihat untuk di batas akhir. Di batas akhir untuk yang P3K teknis. Nah, untuk P3K teknis ini untuk formasi yang masih kosong di sini masih ada 1043 formasi ya. Oke, di sini adalah untuk nakes ya. Untuk teknis ini adalah yang di atas tadi ya, ada sekatnya. Coba kita lihat, teman-teman nanti bisa lihat juga ya. Bagi kalian yang berada di Jatim bisa lihat. Nah, ini untuk yang teknis ya. Teknis itu diakhiri dari operator layanan operasional. Di sini masih ada formasi kosong yaitu 246. Nah, sedangkan untuk yang tadi, untuk yang kesehatan itu masih ada ribuan ya.
Untuk kesehatan di sini masih ada 1043 formasi yang masih kosong. Sedangkan untuk yang P3K guru di sini masih kosongnya itu jumlahnya ada 25 formasi. Inilah untuk jabatan-jabatannya. Tentunya di sini nanti akan memperbesar peluang untuk teman-teman itu nanti memperebutkan benar-benar formasi itu masih ada ya. Dari sini kalau misalkan kita cek di bagian jumlahnya ini sangat bervariatif ya. Ya mana misalkan saja untuk Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil ini formasinya masih ada sisa 6 formasi yang bertempatkan di RSUD Haji Provinsi Jawa Timur nih, yaitu bidang penunjang. Kemudian berikutnya di sini masih ada 6 yaitu Pranata Laboratorium. Kemudian juga untuk P3K teknis pun juga demikian. Di sini masih banyak ya. Ini kesehatan juga masih banyak yaitu ada 18, kemudian ada 11 bidan ya. Kemudian kita cek untuk yang teknis di sini penata layanan operasional ini masih ada 06, 07. Nah di sini teman-teman bisa cek ya untuk di pemilihan formasinya. Ini bagi teman-teman yang mungkin belum mengakhiri pendaftaran pada halaman resume untuk P3K di tahap 2 teman-teman. Nah lantas kalau misalkan di daerah kita mungkin tidak diberikan pengumuman seperti ini, tidak difilterkan untuk formasi-formasi yang masih kosong, lantas bagaimanakah cara kita untuk mengetahui formasi yang kita daftar itu apakah sudah ada yang mengisi ataukah belum? Dan untuk melihat atau mengecek formasi yang masih kosong atau masih tersisa dari pelamar P3K tahap 1, maka silakan teman-teman yaitu dibuka ya di instansi masing-masing terkait tentang pengumuman penyampaian hasil seleksi P3K periode 1. Kita contohkan di Jatim. Dan ini terkait tentang kode-kode ini sudah pernah kita bahas ya pada video sebelumnya. Kemudian di bagian lampiran, nah tentunya di sini disampaikan yaitu daftar nama pelamar yang di sini dinyatakan lulus ya pada seleksi P3K tahap 1. Nah di sini kita bisa mengecek juga pada ini ya. Kalian bisa filter cari dari pengumuman pendaftaran terkait tentang formasi disandingkan dengan daftar nama yang lulus pada seleksi P3K. Nah di sini bisa dilihat untuk formasi ini apakah sudah terisi ataukah belum. Dan cara kedua ini teman-teman bisa mengecek yaitu pada hasil ringkasnya ya. Ini kita ambilkan contoh yaitu hasil ringkas teman-teman. Misalkan di sini hasil ringkas yaitu untuk jabatan formasi arsiparis ahli pertama. Nah, arsiparis ahli pertama di sini kalau misalkan kalian lihat ya, di sini untuk formasinya jumlah formasi 1, jumlah peserta tahap 1 ini 0, kemudian hadir 0 dan di sini hasil akhirnya terendah tertinggi lah 0 ya. Nah, jadi di sini ini ciri-ciri yang formasinya itu tidak ada pendaftar ya pada P3K tahap 1 kemarin. Dan hasil untuk formasi ini tentunya ini juga kosong teman-teman. Nah, ini kita cek yaitu di bagian peserta ini adalah untuk arsiparis tadi di sini tidak ada ya yang melamar alias 0 pendaftar. Nah kira-kira seperti itu, silahkan coba dicek ya di daerah masing-masing apakah formasinya masih banyak kosongnya ataukah tidak. Semoga saja tahun ini kita lulus ya seleksi P3K.